Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Kalau sudah punya ilmu itu, amalkan meskipun sedikit, nggak apa-apa mas, diamalkan. Banyak loh anak-anak santri pasaran yang ikut, baru cuman ikut pasaran doang, paket sebulan itu. Pulang-pulang tuh jadi kontraktor, banyak sekali. Ada Mas Ihsan dari Garut, ya kan? Bikin CV, bikin jasa kontraktor, interior, bikin GRC, bikin apa. Loh proyeknya miliaran. Padahal bikin GRC di sini diajari. Belajarnya cuma sebentar, paling setengah jam udah. Oh, kayak gini, gampang banget. Ya gampang banget kayak gini. Ya gampang. Masalahnya Anda nggak punya kemauan, makanya sulit kan ya. Kalau ada kemauan gampang mas. Apa sih yang nggak bisa dipelajari itu? Lo guru saya Mbak Datuk tadi yang almarhum itu, ilmu apa saya itu punya loh mas. Ilmu ngilang, ilmu di atas air itu jalan itu bisa loh mas. Saya kira itu yang punya itu Aling Dharma doang gitu. Ternyata masih ada ini. Zaman sekarang yang masih punya ilmu kayak gitu, dibacok nggak mempan. Rogo Sukmo tahu? Saya kira itu cuman sinetron gitu, ilmu-ilmu begitu. Ternyata ada yang punya. Rogo Sukmo, orangnya diem aja. Kita jalan-jalan kemana nggak tahu kita. Ke planet barang kadang. Itu hak itu demi Allah. Tuh, Habib Lutfi itu kayak gitu itu wah. Sampai susah ini kalau saya ceritakan ini, mudah-mudahan nggak jadi fitnah. Habib Lutfi itu kan wali ya, sama seperti Mbah Datuk begitu. Nggak bisa dicari sih memang. Ngilang ilmu, ngilang punya mas. Kalau dulu itu saya angin gitu ya, atau ajian rawa rontak misalnya. Mbah Datuk kalau dulu zaman penjajahan pas perang, kalau perang itu nggak pakai senjata mas, tangan langsung tangkis jegrek gitu. Dibacok ya perutnya gini, wah gitu. Nggak mempan masalahnya. Coba kalau sampai begitu, tombak langsung begini, ya silakan tombaklah dadaku, maka akan keluar cintaku. Wah, modar baru ya toh. Ini kan anak-anak muda sekarang yang ale-ale begitu kan, ya kan? Tolonglah dek jawab cintaku, kamu kok cuekin saya sih? Nah, gimana masuk kamu itu nggak kerja kok, pengen terima cintamu? Ya, cewek juga tanya coba ini teman-temanmu cewek itu. Pengen punya calon suami yang punya pekerjaan apa yang nganggur? Jawabannya, jujur. Punya pekerjaan. Nggak mungkin yang nganggur. Muka-mukamu yang nganggur-nganggur, jangan berharap dulu. Iya kan? Terus tiba-tiba kamu datang ke orang tuanya misalnya. Bu, saya mau ngelamar anak ibu. Ya jangan salah kalau kamu dipisoi. Kamu kerja apa mas? Terus kamu langsung menjas mereka, matre banget ini orang tuanya. Sebenarnya bukan matre, kamu aja yang pekok. Makanya santri itu harus berdikari, mandiri. Loh, zaman sekarang loh, nyun sewu, ini mohon maaf ini. Ini sebenarnya nyambung, nanti ada kaitannya. Biar sampai termotivasi. Karena apapun itu bisa dicita-citakan mas, ya nggak? Jadi jangan rendah hati, jangan rendah diri. Kalau Anda misalnya jelek, nilai di bawah 60. Muka pas-pasan, tapi pengen dapat yang cantik misalnya, yang kerudung kuning kok cantik banget ya, ini harus saya target. Langsung lihat saya ya, iya kan? Tiba-tiba Anda nggak punya apa-apa, nggak bisa diandalkan, ya nggak bisa mas, iya kan? Wong hidup ini kan harus di dunia, sedangkan kamu hidup di akhirat. Dunia sama akhirat itu penting mana? Aku tak tanya coba sekarang. Jujur, dunia sama akhirat penting mana ini? Penting mana? Bagus kalau Anda menjawab dunia. Karena dunia ini menentukan loh. Menentukan hidup kamu di akhirat ini, di dunia ini. Makanya penting dunia. Oh, ra iso Pak, penting akhirat. Wis mati yo saiki kowe. Ya.
Tak doakan mati malam ini ya, Al-Fatihah gitu. Jelas kok. Kenapa saya bilang penting dunia? Ya kan? Karena Rasulullah sendiri juga ngomong kan. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata walatan sana sibaka minat dunia. Ada lanjutannya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan seterusnya. Kamu itu ya boleh ngejar akhirat, itu boleh ya, tapi ya jangan lupa dunia loh. Kamu hidupnya di dunia kok. Ad-dunya mazru'atul akhirat. Tanamanmu ini di dunia, Mas, dan akhirat itu nanti penentunya di sini. Jangan kamu mau tiba-tiba ngomong nggak apa-apa, aku di dunia kere. Di akhirat lebih kere, tak jamin. Loh iyalah, di dunia kebelangsat, di akhirat tak jamin kebelangsat, lebih malah sampean. Di dunia masih mending, makanya ini kesempatan ini gunakan sebaik-baiknya. Ini renungan puasa ini. Anggap aja renungan puasa lah ini. Meskipun saya nggak kiai, tapi disuruh ceramah insya Allah bisa lah. Cuma nyeramai sampean-sampean. Ini juga nyeramai saya sendiri sebenarnya. Kita bersama-sama belajar. Nah, langkah kita dalam mempelajari ilmu seni dan yang lain-lain ini adalah bagian dari wujud kita, ya kan, mengolah, mengqualify dunia. Biar kita juga ikut andil di situ, bukan jadi penontonnya, Mas. Makanya tadi PSK, terus yang ki apa? Quran, tahfidz, tafsir, dan gratis. Gratis itu. Kenapa kok ngono? Ya aku wedi karo Kanjeng Nabi. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa di akhir masa nanti Al-Quran itu bisa jadi cari duit loh, Mas. Bisa dijadikan uang. Medeni apa berarti? Berarti Kanjeng Nabi ngomong begitu itu bagus nggak kira-kira? Kayak ada kiai yang salah mengartikan hadis. Di akhir masa itu nanti laki-laki itu, satu laki-laki nikah sama 50 perempuan. Bagus nggak? Itu jelek gitu. Bukannya malah, loh itu bagus itu nanti di akhir masa itu nggak ada laki-laki, akhirnya nikah bisa sampai 50. Ya enggak. Itu zaman-zaman dimana kita ini sudah masuk ke ranah-ranah itu, Mas. Ngeri sebenarnya ini. Saya nggak nakut-nakuti Anda ini. Jadi sebelum sampai melangkah belajar kaligrafi, seni, ini, itu, macam-macam itu, sampai harus dasari dulu dengan itu tadi. Karena puncak keindahan itu bukan pada ilmu tadi, tapi bagaimana ilmu Anda itu memberi manfaat dan akhlak tadi. Makanya al-khotu mikyasun li khotihi. Khot yang bagus, ya kan? Itu sebenarnya aslinya lahir dari pantulan pribadi, akhlak, hati yang baik. Ya. Kata Imam Ghazali, puncak ilmu itu akhlak, ya enggak? Sama kaligrafi itu sebenarnya manifestasinya ya ke sana larinya. Anda bisa nulis bagus begini ya. Ya. Ini sebenarnya al-muslimu misalnya kan. Cuman belum tulis alifnya ya. Terus di sini ditulis alaikum bi husnil khot fa innahu mimma fatihir rizki, ini kola ali misalnya. Perbaguslah tulisan kaligrafimu, karena dengan memperbagus tulisan kaligrafimu itu menjadi pintu pembuka rizki. Ya itu juga betul. Tapi jangan lupa, setelah Anda punya rizki, berbagi, membantu yang lain, membantu saudara-saudara kita, siapapun. Karena sudah dijamin sebenarnya. Orang-orang yang ahli Quran, rizkinya itu dijamin sebenarnya. Dan saya berharap sama Kanjeng Nabi, bermohon juga sama Kanjeng Nabi, mudah-mudahan kita nanti semua itu kumpul sama Kanjeng Nabi dengan cinta dan dicintai oleh Allah dan oleh Rasulullah. Kesini anak-anak PSKG, kumpul sini, kumpul. Kadir, I love you full untuk kalian. Sini. Kira-kira sampean ditanya, dipanggil seperti itu, nangis nggak kira-kira sampean? Terus kira-kira pertanyaan atau apa yang ingin sampean katakan ketika Kanjeng Nabi ketemu sama sampean waktu itu? Sudah pernah membayangkan? Kesini. Sebuah hadis, orang yang hafal tabarok saja itu bisa selamat kok.
apalagi Anda bisa ya bisa mengamalkan isinya. Woi, selamat nggak kira-kira? Insya Allah selamat. Sahih itu hadisnya nggak ngarang saya. Kalau saya banyak dalil nanti saya malah nyalip kiai-kiai, nanti repot. Saya di sini ngomong kaligrafi aja lah. Karena itu keahlian saya. Meskipun saya yang ilmu-ilmu yang lain juga saya tahu gitu. Masalahnya ilmu-ilmu ini nggak ada yang ngajarin, Mas. Repot ini. Padahal Allah jelas ya sudah menjanjikan ya. Allah berjanji inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Itu ada kata Allah 3 kali dan di situ menguatkan betul. Inna dan nahnu nazzalna. 3 kali Allah mengulang-ulang, meyakinkan kepada kita bahwa Allah itu betul-betul menjaga Al-Qur'an. Ya kan? Sampai ila yaumil qiyamah, Mas. Dan Anda ini mudah-mudahan ini sampean dipilih ya, Anda semua dipilih oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang ahli di bidang Al-Qur'an dan dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang menjaga Al-Qur'an ila yaumil qiyamah.